Tuhan kasih yang paling kaya otak sama, tangan sama, waktu sama. Burung Tuhan perhatikan, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung cari makanan. Kerja tapi bilang, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Pura-pura beriman itu. Rangka perayaan 350 tahun saya berkhotbah di banyak acara ulang tahun. Saya sudah menyampaikan ini hal standar sekali, yaitu kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1, dewasa biologis. Dewasa apa? Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita punya berat badan 37 dan sekarang 73. Itu dewasa biologis. Dewasa biologis itu waktu itu 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Makan tidur, cocok ya gemuk begitu. Dan saya pastikan kita tidak sementara prosesi untuk merayakan kedewasaan biologis. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Sedikit-sedikit mau keluar dari gereja ada. Dia majelis atau jemaat. Ini mulai baku tuduh ini, dia pun soalan. Makanya kalau di Kupang ada orang suka-suka tersinggung begitu, orang suka baku korek bilang begini. Ketiga, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi bagian dari persekutuan jemaat. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang percaya. Tapi dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kg? Yang berubah anak atau meja? Anak atau meja? Itu dewasa iman. Tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan merengek-rengek berteriak Tuhan tolong. Saudara-saudara, orang dewasa iman tidak akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri yang berubah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk untuk merubah orang lain sampai lupa merubah diri. Ini saja ini jemaat. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Mau jadi orang mana? Yakin mau jadi orang Samaria? Betul-betul mau jadi orang Samaria? Berarti kalau saudara ingin jadi orang Samaria, tiap hari harus duduk di jalan antara Yerusalem, Yeriko. Itu yang kena rampok nanti. Tapi tetap mau jadi orang Samaria, amin? Yakin? Mantap? Puji Tuhan, luar biasa ini kerinduan jemaat. Nah saudara, kisah tentang orang Samaria yang murah hati dimulai dari sebuah pertanyaan yang menarik. Guru, apa yang harus kami perbuat untuk beroleh? Perumpamaan tentang orang Samaria kita lihat sebagai bagian atas jawaban terhadap pertanyaan apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal. Karena yang bertanya ini seorang ahli Taurat. Tuhan Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat, apa yang kau baca di sana? Kasih Tuhan Allah, kasih sesama manusia. Oh benar itu. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem ke Yeriko itu jalan yang tidak terlalu jauh, kira-kira 30 km dengan jalan menurun berbelok-belok, berbatu-batu licin, berbatu-batu lepas, kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Dan karena itu dia pasang satu di situ. Ya, dia dirampok, dipukul hampir mati, berdarah-darah di situ. Datanglah seorang imam. Itu imam tolong atau tidak? Imam tolong atau tidak? Tidak, ini imam tidak baik, betul. Makanya saudara tidak mau jadi imam itu toh. Imam apa, ada orang susah tidak tolong, terus bicara tentang tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Ya, tapi jangan buru-buru juga. Imam di bait Allah itu banyak sekali. Ada yang ditabiskan jadi imam sampai mati, itu tidak pernah melayani di bait Allah. Kenapa? Antriannya panjang sekali. Katakanlah saudara imam itu, katakanlah saudara imam itu dalam perjalanan ke hampir mati, berdarah-darah di situ. Kalau saudara imam itu saudara tolong, ini kan mau jadi orang Samaria ini. Kalau saudara jadi imam itu saudara tolong, yakin, mantap.
Ya, tapi kalau seandainya dia tolong dan ini orang mati, darah yang orang mati itu kena dia, ini imam, ini najis, dan dia tidak boleh untuk melakukan pelayanan di Bait Allah. Tetap mau tolong? Tetap mau tolong? Jemaat, tetap mau tolong? Yakin? Jemaat luar biasa. Kalau saya ya tergantung siapa yang dirampok. Kalau saya tergantung siapa yang dirampok. Kalau dia janda muda, pasti saya tolong, pasti saya yakin itu, saya yakin pasti saya tolong. Tapi kalau dia nenek-nenek, pasti saya akan bilang, nenek, mungkin ini jalan Tuhan, ini nenek. Tapi sudahlah, saudara bagus kan, saudara mau tolong, mantap lah, baguslah, bagus. Yang di luar tetap jadi orang Samaria kok, mantap. Dari 12 suku, satu suku dipisahkan hanya untuk urus Bait Allah. Kenapa? Aktivitas daripada ritual orang-orang Yahudi itu dilakukan di Bait Allah dari pagi sampai sepanjang hari itu, sehingga itu Bait Allah harus tetap aman. Ini suku harus dipisahkan untuk itu. Dalam perjalanan untuk urus ini Bait Allah, tiba-tiba ketemu dengan orang yang dirampok itu, dipukul hampir mati. Kalau saudara orang Lewi itu, ini orang Lewi tolong kok tidak? Tolong kok tidak? Tidak, makanya saudara juga tidak mau jadi orang Lewi itu tuh. Orang Lewi apa kerja di Bait Allah, hati keras, tidak ada kasih begitu, saudara tidak mau. Tapi saudara, pertanyaan sama, kalau saudara orang Lewi itu ketemu orang susah itu tolong? Yakin? Pasti? Ya kalau saya tergantung lah juga, tergantung sama ya. Oke, terakhir, datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria mantap, tapi saudara, saya mau kasih tahu saudara, kata yang ditaruh, kata Samaria yang ditaruh pada orang ketiga itu, itulah persoalannya. Kenapa? Pertama, setelah Salomo mati, mereka bertengkar, siapakah yang bisa ganti Salomo, anak kandung atau bukan anak kandung juga boleh. Maka oleh karena persoalan itu, mereka terpecah, 10 suku di utara dan tinggal 2 suku di selatan. Karena itu 2 suku di selatan ini merasa itu orang-orang Yahudi itu, orang Samaria itu bukan saudara yang baik itu. Menikah sembarang saja dengan orang yang tidak kenal Tuhan, bagaimana? Mereka bertengkar padahal saudara kan. Di sini ada yang kakak adik bertengkar ada, tapi tetap Samaria. Orang yang bertengkar dengan ipar-ipar ada, dengan bapak mantu ada, masalah tanah ada, tapi mau tolong orang terus begitu. Luar biasa saudara ini, mantap. Jadi mereka bertengkar soal apa? Jawaban hanya satu, politik. Masalah apa? Politik. Di sini juga sudah mulai. Kamu. Soal politik mereka bertengkar, dan saudara tahu, sampai Tuhan Yesus datang dan bercerita tentang berapa tahun. Di sini ada yang karena marah saudara, dia bilang seumur hidup saya tidak kenal kamu, ada. Yang 7 turunan kita tidak perlu kenalan, ada. Dia orang sini. Betul. Faham apa coba? Jangan masuk di situ. Itu bisa jadi masalah itu. Jemaat. Lalu orang Samaria itu melakukan 7 hal. 7 hal dia lakukan untuk menolong satu orang yang susah itu. 1, orang Samaria itu dia bersihkan luka-luka orang itu dengan anggur. Dia bersihkan dengan rupa-rupanya itu orang Samaria itu jalan kemana-mana dia bawa. Di sini ada yang jalan kemana-mana bawa anggur. Ada. Ya. Wah, kalau di sini mungkin anggur kurang Yang paling banyak cat. Oh, tahu juga. Itu kita punya persoalan. Alkohol yang ada pada anggur itu kira-kira dapat membersihkan luka orang itu, dan dia punya virus bisa kuman-kuman dan dibersihkan. Kedua, dia oles luka-luka orang itu pakai minyak. Kemungkinan besar, jadi setelah bersih dari alkohol itu dia oles pakai, kemungkinan besar itu adalah minyak zaitun, sebab salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini, yang tadi mau jadi orang Samaria bisa, saya lihat saudara suara makin turun sedikit,
Bisa? Yakin? Betul-betul? Untuk dua pekerjaan itu dibutuhkan sedikit hati-hati. Dibutuhkan sedikit. Pasti dia bilang begini, tahan sedikit, tahan sedikit, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya jangan jalan-jalan, tidak mungkin. Dia melayani dengan hal, bisa? Dengan kain, bisa? Yang di luar di tenda bisa? Saya tidak dengar kamu suara. Yang di luar bisa? Membalut luka-luka orang itu dengan kain bisa? Mantap. Ini orang Samaria semua. Memang orang Samaria ternyata di mana di Tahuna ini banyak sekali. Ibu sekretaris, saya rasa ini memang terlalu betul. Orang baik-baik semua ini. Oke. Sudah 3. 1 tadi apa? 1 tadi apa? Macam lebar. 1 dia bersihkan luka-luka orang itu dengan Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Membalut. Yang keempat ini saya merenungkan berulang-ulang. Dia ambil orang itu, dia taruh di atas keledai tunggangannya. Kenapa saya merenungkan itu berulang-ulang? Jemaat, dulu sudah ada Otto, Innova ada, Fortuner, Avanza, pick up. Berarti mereka kemana-mana pakai, tahu juga ya. Ulang, saudara-saudara, tidak gampang saudara, kita ambil, kita taruh di atas, kita punya mobil sendiri, tidak gampang. Jemaat, saya ini kalau jalan di Kupang bawa mobil, kalau ada orang celaka, untuk tolong saya tolong, untuk tolong saya tolong. Tapi yang jadi masalah itu kalau tolong sama-sama masyarakat, terus tiba-tiba ada yang lihat saya agak lama, itu saya mulai pikiran. Karena sedikit lagi mereka akan bilang begini, Bapak, boleh bawa ke rumah sakit pakai Papa punya mobil kok. Oh, itu saya mulai pikiran itu. Jemaat, kalau jemaat ada mobil, ketemu orang susah di jalan, terus dia terluka-luka, mau bawa di rumah sakit pakai saudara punya mobil, mau? Yang di luar mau? Yakin semua mau tolong? Yang tadi mau pertanyaan saya tanya banyak orang, dan saya kasih tahu saudara, yang paling banyak bilang mau itu karena dia belum ada Otto. Ya. Kalau dia sudah ada Otto, apalagi baru cuci habis, kesetnya sudah disikat, istri saja naik lepas sendal. Mantap, bisa. Oke, sudah 4. Kelima, dia muat ini orang habis, dia bawa ke rumah pengina. Bisa? Kenapa suaraku hilang-hilang? Jadi dia dapat itu orang di situ, dia bawa ke hotel apa, dialog apa di situ. Bisa, saudara bisa. Yang di luar boleh. Saya lihat saudara tapi oke, dia bawa ke rumah. Sudah 5. 1 tadi apa? 2, 3, 4, 5. Tadi saya dengar waktu saya tanya 1, banyak yang bilang anggur. Kita luruskan. Dia bersihkan luka-luka itu pakai anggur. Bukan dia suruh itu orang minum anggur. Itu 2. 6. Dia merawat orang itu. Dia bisa. Dia masak bubur Manado. Bisa? Iya, betul. Tapi saya senang orang-orang di sini senang bantu orang. Banyak di lain tempat itu mereka tidak suka bantu orang. Orang tua sakit saja mereka tidak tolong. Tapi orang tua pas batuk sedikit dia kira mau mati, dia langsung tanya, Papa, Mama, iya, sertifikat. Itu jadi masalah. Di sini ada yang begitu. Ada ikut ibadah. Ada duduk di sini. Pakai baju warna. Baku tuh. Ya, oke, jemaat. Yang ke-7, jemaat, dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti kalau 2 dinar upah kerja selama, pertanyaannya jemaat, yang tadi mau jadi orang Samaria itu hasil kerja 2 hari
Saya lihat saudara mulai pikiran jadi orang Samaria. Kok jadi beratlah itu persoalan. Dia kasih uang berapa dinar? Terus dari 2 dinar itu dia bilang, rawatlah dia sehabis-habisnya. Yang tadi rindu jadi Samaria orang itu bisa. Jadi suruh urus saja, nanti saya pulang datang kau belanja berapa, entah nota benar, kau nota salah, nanti saya ganti. Bisa? Woi, bahaya ini. Sudah semakin ragu-ragu. Baik, itu 7, kita hafal dulu. 1, 4, 5, 6, tujuh. Oke, mantap. Baik, sekarang kita mulai. Yang tadi itu pengantar. Ini baru khotbah ini. Oke, jemaat. Udahlah. Bukan saya mau punya kerinduan sebesar apapun, kita tidak akan pernah jadi orang Samaria. Tidak akan. Karena tadi baru mau ke-4, saudara, suara mulai hilang. Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama, orang Samaria itu ialah, kuat sedikit, orang Samaria itu ialah, tolong kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu, orang Samaria itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kalau kita bicara dalam konteks Palestina, semua orang di sana tahu Yerusalem itu kota kudus. Makanya kita menyanyi, oh Yerusalem. Saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? Coba sama-sama 3. Oh Yerusalem, apa? Kota mulia. Apa? Sekali lagi lebih kuat. Oh Yerusalem, kota mulia. Hati kami rindu, hatiku rindu ke sana. Sama-sama semuanya, tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhan datang, bawa kami, bawa saya kudus. Tuhan jalan ke Yeriko. Dalam konteks Palestina diketahui bahwa Yeriko itu kota terkutuk. Ini sebuah gambaran untuk menjelaskan secara simbolik, secara baik, bahwa Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh dengan rawa payah. Perjalanannya Via Dolorosa, 30 km jalan menurun yang berbatu-batu lepas itu. Via Dolorosa. Saudara-saudara, banyak orang ingin menyambut Yesus sebagai Kristus, juru selamat, tapi sulit menerima Kristus sebagai Tuhan, termasuk dalam persekutuan jemaat. Banyak orang rindu menerima Yesus sebagai Kristus yang juru selamat. Kenapa? Karena dia ditebus, tidak mau dihukum. Tapi waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dia harus tunduk kepada perintah Tuhan. Dia tidak mau. Selamat mau, tunduk tidak. Ya Dolorosa. Dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, Tuhan ketemu dengan orang yang dirampok dan dipukul hampir mati. Betul? Siapakah orang itu? Orang yang dirampok dan dipukul hampir mati itu adalah saya, Pendeta Yandi, Bapak Ibu semua, jemaat semua. Kitalah orang-orang yang Tuhan temukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, sekarat, hampir mati dan berdarah-darah di sana. Gitu sudah. Amin. Siapa merampok kita? Boleh jawab sekarang. Siapa merampok kita? Siapa merampok? Siapa? Kadang-kadang iblis juga tidak tahu apa-apa. Iya, saya baca di satu grup media sosial, dia bilang begini, satu saat iblis itu minta ketemu dengan Tuhan. Tuhan, yo, ketemu dulu. Kenapa? Saya mau berhenti jadi iblis. Kenapa? Manusia sudah ambil saya pun pekerjaan semua itu. Iya, dorang yang selingkuh, dorang jalan pisembunyi di sini tanpa.
Dorang yang pergi di sana, dorang tidak ajak saya, tapi dorang bilang itu saya punya pekerjaan. Dorang yang korupsi, itu uang korupsi juga tidak kasih di saya sedikit, tapi bilang itu pekerjaan. Tuhan, lama-lama saya berhenti saja, biar kasih dorang saja. Jemaat, kadang-kadang kita dirampok oleh kerala usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Semua tanaman dalam taman ini tidak boleh, boleh kau makan buahnya, yang itu jangan. Tapi oleh karena hati yang tidak pernah puas dan ingin mengetahui lebih, dia ingin melangkah melewati batas. Namanya apa? Dosa. Namanya apa? Kita dirampok oleh hal itu. Sekarat hampir mati. Dalam kondisi sekarat hampir mati itu, saudara, kita tidak bisa ditolong oleh siapapun. Tidak bisa. Imam-imam bisa tolong kita. Orang Lewi bisa tolong kita yang hampir mati dalam perjalanan Yerusalem Yeriko? Bisa? Tidak. Saya mau bicara ini dalam konteks kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Satu persatu dia kerjakan bagi kita. Dan tiap-tiap orang, bukan sebagai sebuah persekutuan. Tiap-tiap orang. Jemaat! Kenapa suara tambah lemah? Kuat sedikit. Jemaat! Saya bilang begini. Dalam kondisi sukar, sulit, sekarat, tidak bisa masuk surga. Saya mau kasih tahu saudara bahwa masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Pernah ke sana? Pernah atau tidak? Jemaat, pergi ke WC itu tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa. Amin. Siapa di sini yang karena terlalu hebat dia tanya, Juan, yuk kemana? Ke WC, titip. Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa. Masing-masing orang akan pergi sendiri. Masing-masing orang pergi sendiri. Lalu bagaimana imam dan orang Lewi? Imam dan orang, oh terima kasih ya Pak, yuk hati-hati ada anjing jahat di situ. Kan hanya begitu. Selanjutnya dia bertanggung jawab sendiri. Amin. Tuhan Yesus tolong mereka yang korban di situ. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu kita sembuh, karena dia sudah tolong tadi. Pertama apa tadi? Pertama tadi apa? Kedua, yang ketiga, setelah Tuhan Yesus balut kita, luka-luka kita, dia urus, dia bawa kita dan dia titip kita di mana? Rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu adalah gereja Tuhan. Rumah penginapan ialah, jadi orang-orang yang Tuhan sudah tebus, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah rawat dia, Tuhan titip di mana? Di mana? Kita punya beberapa poin di sini. Jadi saudara-saudara yang ada di sini, khususnya Immanuel, setelah Tuhan tolong saudara, Tuhan sembuhkan saudara, oleh bilur-bilurnya saudara sembuh, dia titip saudara di Immanuel. Sama-sama titip di. Banyak orang bangun lari dari rumah penginapan. Ibu pendeta, Pak pendeta di sini semua rajin-rajin gereja. Saya senang sekali Ibu sekretaris ini. Di sini saja di Indonesia yang kita lihat orang bisa gereja banyak orang begini ini. Biasa hari-hari Minggu sedikit. Tapi hari banyak sekali orang semangat gereja ini bagus. Tepuk tangan saja dulu, tepuk tangan saja dulu. Kita uji hari Minggu nanti Jemaat, banyak orang lari dari rumah penginapan. Tidak mau ada di rumah penginapan, padahal Tuhan kasih gratis itu rumah penginapan. Jemaat, saya mau tanya dulu, kenapa yang ikut ibadah hari ini lebih banyak mama-mama? Ini mama-mama janda semua. Ini mama janda atau tidak? Tidak. Teh papa. Ada jemaat ini yang 1 tahun dia gereja mungkin 2 kali saja. Natal dan Paskah. Makanya dia punya nama jemaat napas. Karena Natal dan di sini ada, betul-betul ada. Jujur. Siapa punya suami? Coba angkat tangan. Biar kita doakan dia tambah baik. Kali singkatannya tambah panjang. Napas satu-satu. Kalau sudah napas satu-satu tiba-tiba ingat Tuhan.
Tuhan Yesus tolong, aduh. Betul. Di sini ada fam apa? Jemaat, ada banyak orang itu seumur hidup dia gereja mungkin 4-5 kali saja seumur hidup ini. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, di sini juga kenal sidi kan? Ya. Ketiga waktu anak menikah, dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Waktu pemakaman dia, itu dia tidak kemana-mana, memang ikut ibadah sudah di situ. Aneh-aneh betul Susah sekali kita pun hidup ini. Jemaat, ada bapak-bapak ini waktu masih pacaran semangat sekali jemput yang perempuan antar ke gereja, semangat. Setelah menikah tidak lagi. Jadi pendeta tanya, "Bapak, kenapa dulu rajin antar mama ke gereja, sekarang setelah menikah kok sudah tidak pergi lagi?" Terus dia, jadi ibu kalau sudah pergi itu sama dengan papa juga ya. Jemaat, memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan papa sudah kenyang? Di sini ada begitu? Betul ada? Yang waktu masih di pemuda rajin sekali, setelah menikah pemalas ada? Angkat tangan siapa punya suami, jujur. Itu kita pun soal. Ini ibu-ibu dorang ini hari Minggu siap gagah-gagah, cantik-cantik datang di gereja jalan sendiri. Terus pendeta tanya, "Ibu, kenapa jalan sendiri? Suamimu mana?" Terus dia bilang, "Tahu sendiri." Nah, sudah tahu suami begini, kenapa kawin dengan dia? Kenapa mau ambil resi? Betul. Di sini ada ibu-ibu yang pernah bilang suami begini. Ada. Itu ibu ada di sini. Dia duduk di depan, di tengah tuh. Itu jadi masalah. Banyak orang tidak suka ada di gereja. Banyak orang tidak suka beribadah. Amin kok. Yang pemuda-pemuda juga saya. Pemuda. Di sini tidak ada pemuda. Ini lansia semua. Pemuda. Kamu rajin-rajin gereja sedikit, rajin-rajin ibadah sedikit. Ibadah pemalas, tapi kalau bilang pekan pemuda sinode, woi, itu perahu mesti 4, tapi ibadah pemuda 2. Yang nona belum menikah, nona menikahlah dengan laki-laki yang rajin gereja. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia tidak akan menyakiti engkau. Dia membawa engkau datang kepada Yesus. Makanya ajak dia ikut ibadah pemuda. Memang agak berat, tapi mulai Kak, ibadah. Nanti yang tidak mau, ibadah. Kalau dia tidak mau tambah, ibadah. Nanti kalau dia tidak mau, baru kasih tahu dia ada kue. Yang anak-anak nona ini, kamu jangan terlalu terpesona dengan laki-laki punya rambut yang les di sini nih. Dia tidak membawa kamu ke surga, tidak. Bawa dia ke ibadah pemuda supaya dia belajar. Memang yang di tenda selom rajin ibadah semua kan? Mantap lah. Saya senang sekali ada di sini orang gereja, di dalam gereja, di luar. Ini mic masih dapat izin sedikit, saya pulang. Oke, jemaat. Di luar aman? Tidak aman. Di luar aman. Ada datang dengan suami istri atau super? Dia masih bisa. Belum semua. Ada sukacita. Jadi keluarga tuh enak, tapi lebih enak lagi kalau kita terjadi keluarga di dalam Tuhan. Amin kok. Dalam Tuhan kita lebih kuat. Dalam Tuhan, kenapa? Kita bersaudara. Dari kapan? Dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan. Tambah semuanya. Saudara, tambah satu lagu
Ku cinta keluarga Tuhan. Lebih kuat. Terjalin mesra sekali. Kenapa? Semua saling mengasihi. Betapa ku menjadi keluarganya. Amin kok. Kalau Tuhan sudah kasih keluarga ini ya fokus itu, jangan bikin keluarga baru lagi. Iya, di sini ada yang sudah kasih keluarga tapi dia bikin keluarga. Tidak bisa datang. Ya, oke. Baik, jemaat. Yang pertama kita belajar tentang gereja sebagai rumah penginapan, dan banyak orang melarikan diri dari rumah penginapan. Tapi yang kedua ini menarik. Saudara, yaitu begini. Tuhan Yesus ingin kasih tahu kita, orang-orang yang ditebus, dia titip di gereja. Dan karena itu ini kesimpulan yang menarik sekali untuk saya sampaikan bagi kita. Kan kita gereja semua, apalagi Immanuel umur 357 tahun. Saya mau kasih tahu saudara, gereja yang mengurus orang yang Tuhan titipkan di situ, gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan di situ, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus habis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu tidak diberkati. Pak Pendeta, siapa bilang kami ini punya ini penatua diaken sampai malas semua, tapi kami punya kolekte banyak? Iya, tiap hari mereka bertengkar soal kolekte nanti. Di sini ada yang biasa bertengkar soal kolekte? Oh, di sini tidak pakai kolekte? Oh, persembahan. Iya, gereja Tuhan. Dia kasih kita kosong-kosong untuk kita urus. Tidak, dia memberikan 2 dinar, 2 kali lipat. Saudara tidak akan pernah berkekurangan kalau saudara menolong orang-orang yang Tuhan titipkan pada saudara. Ada 2 orang jemaat, ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima, maka tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, mereka ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah itu. Yang punya karunia untuk memberi itu, dia duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses ini. Saya tidak berkhotbah teologi sukses, saya mau menggambarkan ini. Tanda sukses, dia duduk situ. Yang punya karunia menerima itu lagi duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu mereka dua baku lihat begini, ini satu bilang, hei, perasaan itu karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Engkau ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya begini. Betul. Di Immanuel lebih banyak karunia yang mana? Memberi atau menerima? Saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah beri saja tidak tulus. Ada orang satu saat di persembahan itu, dia lipat, dia pujari begini semua, baru dia isi. Jadi saya bilang, Bapak, kenapa bisa sampai begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, betul Bapak, tapi saya tahu. Hei pendeta, tahu apa? 1000. 1000 makanya kalau 100.000 tidak mungkin begitu. Kalau 100.000 pasti dia taruh begini. Sudah begini lagi baru pakai batuk-batuk. Di sini ada juga laki-laki atau perempuan. Itu kita persoal. Tuhan berikan kepada kita 2 dinar. Kalau saudara urus dengan baik, tidak akan kekurangan ini gereja karena melayani orang-orang. Tidak akan. Panitia-panitia perayaan ini kadang-kadang orang berdiakonia itu sedikit yang dimaksudkan adalah jumlahnya nanti di Natal dan Paskah. Nanti baru dorang catat nenek-nenek yang sakit semua ini, terus dorang bawa ke gereja dan ada pengumuman bilang begini, bagi para penerima diakonia supaya segera setelah ibadah bersabar sebentar. Yang sehat-sehat semua sepulang, tinggal nenek-nenek yang sakit-sakit semua. Baru dorang panggil satu-satu, Nenek Manobe,
Nenek Manobe kan sakit, jadi dia jalankan udah begini. Terus panitia mulai ambil ini kantong plastik merah, itu isi sembako, isi minyak. Nenek Manobe sakit, dia tidak kuat. Terus sampai nenek kita foto dulu nenek. Kalau misalnya antar ke rumah bisa kok tidak? Antar ke rumah bisa kok tidak? Kepentingan dokumentasi kalau fotonya di rumah bisa kok tidak? Lalu kenapa panggil saya pun nenek datang ke gereja? Jadi kalau mau tolong yang betul-betul, jangan pencitraan. Di sini ada yang pencitraan. Kasih super mie 2 bungkus saja foto dengan keluarga Manobe baru bilang indahnya berbagi. Dengan Tuhan itu jangan kasih super mie, kasih sapi. Belajar untuk betul-betul kalau kita mau total itu, mau melayani, berdiakoni. Yang sebelum jadi ASN ada yang pernah honor kok tidak? Ada. Itu hari honor dibayar lancar? Tidak toh? Tapi habis bulan masih lebih 10.000 kan? Sekarang justru jadi ASN, gaji pokok 4-5 juta tambah tunjangan sana sini. Habis bulan bendahara hanya datang bawa kertas putih baru tulis sudah potong semua. Jadi kita belum mati hanya karena penerimaan kecil, belum mati. Amin kok. Kenapa kita terlalu ragukan Tuhan? Kita saja yang sikap kita terhadap berkat itu kadang-kadang lebih parah daripada sumber berkat yang seharusnya kita taruh perhatian besar ke dia. Nah, jemaat. Lalu Tuhan Yesus setelah menyampaikan itu perumpamaan, Tuhan Yesus bertanya kepada orang Samaria. Kepada ahli Taurat yang bertanya. Tuhan Yesus tanya begini. Menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang itu? Ini pertanyaan gampang dijawab, tapi dengan nilai yang sangat berat. Pertanyaan itu menjungkir balikan tata cara dan konsep berpikir dari itu orang yang ahli Taurat itu. Kenapa? Ahli Taurat berarti saudara tidak usah ajar dia lagi soal agama. Ahli. Jangankan ahli Taurat, anak orang Yahudi umur 5 tahun sudah hafal 10 hukum Taurat. Umur 5 tahun hafal 10 hukum Taurat. Kita punya orang ini besok mau nikah tidak tahu hukum ke-6. Orang umur 5 tahun, umur 10 tahun anak-anak orang Yahudi sudah hafal 613 pasal penjabaran hukum Taurat. Di umur 12 tahun mau 13 tahun yang mereka hafal, mereka lakukan karena mereka jadi anak Taurat. Semua mereka lakukan. Itu baru jadi orang Yahudi, belum ahli Taurat. Kita punya orang ini anak 5 tahun bukan ajar jangan ada TikTok. Coba ada TikTok kok Om Pendeta lihat. Kira prestasi. Ini apalagi ahli Taurat. Mereka melakukan. Tapi Tuhan Yesus punya cara ini menarik. Kenapa? Orang-orang Yahudi itu berpikir dengan melakukan semua itu mereka bisa masuk surga. Apalagi keselamatan datang dari Yahudi. Bagi mereka orang lain butuh keselamatan, mereka tidak butuh lagi. Makanya Tuhan Yesus tanya, menurut pendapatmu siapa sesama manusia? Orang yang telah menolong itu. Pergilah lakukan demikian. Saudara tahu, kalimat lanjutan dari Tuhan Yesus itu kalimat yang berat bagi dia. Kenapa? Dengar, tidak mungkin ada satu orang melakukan 10 hukum Taurat dengan utuh. 9 bisa, 1 gagal semua. 612 bisa kita lakukan, 1 tidak bisa, gagal semua. Lalu apakah engkau bisa melakukan semua hal itu untuk saudara masuk surga? Tidak bisa. Siapapun saudara butuh orang Samaria itu. Amin. Hanya dia yang akan menolong kita, tidak pernah berkesudahan. Satu-satu pribadi. Jemaat, pertanyaan itu kemudian mengukur seberapa jauh kedekatan orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan dengan Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan, kedekatannya dengan Tuhan seperti apa? Itu pertanyaannya. Ini 350 tahun ini, 57 tahun. Mari kita mulai, saudara. Ini khotbah masih di tengah. Iya. Jemaat, makin
Pernah ke pantai? Pantai mana? Pantai mana? Pergi dengan siapa? Yang saya maksud begini. Itu. Oke, jemaat. Di pantai itu air hanya sampai betis. Di pinggir pantai. Orang bisa senang-senang tendang-tendang air, siram dia punya teman. Di pantai orang bisa foto. Foto saya dulu. Foto. Pinggir. Coba masuk 500 meter ke dalam. Terus perahu sudah mau tenggelam, terus bilang, "Oi, perahu sudah mau tenggelam, foto saya dulu, foto." Bisa? Yang gaya-gaya itu hanya di mana? Jelas. Di sini ada yang orang-orang saja di pinggir-pinggir. Sekarang kita mulai. Saya mau bilang saudara jemaat, pernah jalan kaki? Pernah? Semua orang bisa jalan kaki, tapi jaraknya dekat. Jarak yang dekat itu membuat kita sangat percaya diri. Orang lain kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Karena kekuatan full ada pada kita. Yang ibu-ibu, nona-nona bisa ojek. Kemana? Kemana? Sudah lebih jauh kan dari jalan kaki? Itu anak ojek gas. Saya yakin yang di belakang akan korek itu anak bilang, "Ade, iya, pelan sedikit." Kenapa? Tante punya dada tidak bisa. Ibu hanya bayar 5.000 saja. Kok kenapa? Kalau bayar 5.000, ibu itu tidak pakai rem. 10.000 dulu baru pakai. Poinnya dapat. Makin jauh berjalan orang mulai punya rasa takut. Mulai lebih hati-hati. Lebih jauh lagi, naik bis atau naik mobil. Pernah? Jarak terjauh dari Tahuna ini kemana kalau di pulau ini? Di Makau? Pernah saudara, yang sopir belum rem, saudara mau angkat kaki rem begini, pernah? Semakin jauh berjalan kita rasa kita bukan siapa-siapa. Amin. Yang gaya-gaya itu masih bermain di mana? Pinggir pantai. Belum apa-apa itu, belum. Lebih jauh lagi, naik kapal feri pernah? Kapal laut pernah? Feri cepat pernah? Kemana? Filipina? Oh iya. Jemaat, saya melayani 5 tahun di Pulau Sabu, pulau bagian selatan NTT. Itu laut Sabu itu memang sangat bergelora. Kita bisa berenang sejauh 10 km pun kalau tenggelam di laut Sabu, kita jago hilang. Musim timur seperti bulan-bulan ini, Juli, Agustus itu berat sekali. Tapi kalau masih ada ferry yang pulang itu menarik sekali. Ferry begini. Kalau dorang lihat ada pendeta di atas kapal, dorang datang, Bapak Pendeta Yandi, ya, kita ibadah. Di darat tidak ibadah, Bapak. Di laut, yang menarik waktu persembahan. Kalau kita ibadah di kapal itu, waktu persembahan itu menarik sekali. Di bagian persembahan, kami tidak pakai tangguk persembahan yang kebiasa itu, yang ada kain itu. Kami tidak pakai itu, Karena memang tidak ada di kapal, toh. Oh, kapal juga bukan gereja. Ya. Kami tidak pakai itu. Kami pakai dus yang besar itu. Kenapa harus pakai dus? Karena sekali itu yang bawa dus datang, sekali isi tangan begini, itu dapat berapa saja langsung masuk semua itu. Tidak lewat otak, dia hanya karena beda kalau kita ibadah di darat yang bawa persembahan datang, kita isi tangan dalam saku begini, macam agak lama begitu. Sudah agak lama baru mata putar-putar 2-3 kali begini. Itu mata seperti ada firasat itu. Terus kita ambil persembahan, kita isi begini, yang bawa persembahan lewat baru kita kaget. Aduh, kenapa? Tadi saya isi yang merah. Menyesal. Pernah alami kau? Ibu-ibu, pernah kau tidak waktu datang di gereja dengan motor, bilang itu yang bawa motor bilang kau singgah di kios cepat. Pernah? Itu singgah di kios supaya apa? Supaya apa? Oh, tahu juga. Jemaat, makin jauh berjalan kita bukan siapa-siapa. Yang gaya-gaya, betul? Kayak mana?
Yang gaya-gaya itu masih di mana? Jalan belum jauh. Di sini ada yang biasa protes, kerja protes, tidak ada solusi, hanya protes saja. Ada. Kadang-kadang kalau ada seminar di gereja, di sini ada. Dia paham apa? Dengan jemaat. Itu kemudian menjadi serius bagi kita untuk memahami, saudara-saudara, ternyata perjalanan bergereja dengan Tuhan membuat kita bukan semakin merasa kita berarti, tapi kita bukan siapa-siapa, karena dari setiap waktu kita hanya berjumpa dengan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Ada banyak penatua, diaken, pendeta dengan sombong sekali bilang begini, Pak Pendeta, sebenarnya itu hari saya tidak mau. Apalagi yang tidak sebenarnya dia tidak mau. Ini jemaat juga satu, ini jemaat dong ini kadang-kadang. Waktu pemilihan penatua diaken, orang bilang, pilih dia. Kenapa? Dia yang ada oto, biar ada acara pakai dia. Oh, memang di Immanuel ada begitu. Itu yang di kumpulan mana itu? Di rayongnya. Harapan kita pada Tuhan, bukan pada dia yang ada. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, dia perlindungan dalam susah. Jangan tabah berserah, dan kepenuh Tuhan yang setia penuh. Jemaat, kisah dalam orang Samaria itu kasih ingat kita, ternyata kita semua orang berdosa. Amin. Kalau saya bilang jemaat, yang kita sebut itu yang dilakukan oleh orang lain. Yang kita sebut itu yang dia, bukan yang saya. Padahal kita selidiki, kita punya hati parah. Selidiki, lihat hati, apakah sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi. Laku lihat kebaikanmu, kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku bersuara sampai akhirnya dapat. Orang-orang yang giat di pekabaran Injil selalu bertanya begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Amin. Satu hari langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat tapi sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang pekabaran Injil bilang begini, anggaplah satu hari kita bikin dosa 3. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Satu hari berapa? 3 kali 30 hari berapa? 90. Banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan 1080. Taruhlah 1000. Satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Pertanyaannya, sekarang tolong kali 1000 itu dengan umur masing-masing. Pendeta Yandi umur 46 tahun kah? Bisa? Dengan 46.000 ke surga? Itu baru 3 satu hari. Apalagi tanya dia yang sudah umur lebih dari 46.
Nyeri. Berarti kita ini terlalu berdosa sebenarnya. Amin. Ya, Juan umur berapa Juan? 24 kali 1000. Juan bisa pergi surga dengan 24. Kita berdarah-darah dengan kita punya dosa. Itu yang Tuhan datang dari surga. Kita tidak bisa paksa dia. Tapi dia berinisiatif datang kepada kita. Inisiatif datang. Dia tolong kita. Kita taruh di mana? Jemaat. Anggap saja saya dengan Juan, kami dua tidak kenal. Terus saya telepon dia, saya dapat dia nomor telepon, saya telepon. Juan, jam 12 malam sebentar bisa ketemu saya di depan kantor bupati. Kira-kira dia mau? Dia mau atau tidak? Kami dua tidak kenal, dia ada ayam satu di rumah. Kalau saya pergi ke dia rumah, dia mau kasih saya itu ayam? Tidak toh? Oke, terus saya kasih dia satu Pajero Sport 0 kilometer. Dia terima, setelah dia terima ada perubahan perilaku dari Juan ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam dia datang kok tidak? Saya pergi ke dia rumah ada ayam dia kasih kok tidak? Kenapa kok tiba-tiba dia jadi baik begitu itu? Hanya karena anugerah, kasih karunia. Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Tuhan ambil begini, ini keselamatan dia kasih. Itu pemberian cuma-cuma, kasih kembali. Karena ini. Lalu kebaikan yang kita buat itu untuk apa? Ungkapan syukur. Sama-sama 1, 2, 3. Ungkapan syukur. Tuhan panggil kita melayani sebagai pendeta, penatua diaken. Bukan karena kita. Bukan karena kebaikan. Bukan karena apa? Bukan karena keselamatan kau dipakai. Bukan karena apa? Bukan karena sama-sama di sini Tuhan semua bila semua daripadanya, semua karena anugerah, semua karena diberikannya pada semua semua hanya karena anugerah kita diselamatkan. Kurang baik lagi apa Tuhan dalam hidup kita? Kami pendeta-pendeta ini kalau dengar ada berita duka saudara, kita pergi itu yang orang kasih tahu kita, orang menangis dia menangis, orang kasih mandi jenazah dia ikut mandi, kasih pakaian hitam putih dia pakai hitam putih, kasih masuk di peti dia mau masuk juga, bawa ke kuburan dia ikut, pas kasih turun di lubang kubur dia tidak jadi ikut lagi. Tapi Tuhan Yesus mati ganti kita. Amin. Dia ganti kita bagi sahabat-sahabat. Kenapa saya bicara dalam konteks penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan? Harus bicara duluan tentang surga, karena ini yang kekal. Kalau gereja kesampingkan yang kekal, ini urus yang dunia punya. Jemaat, yang dunia, yang kelihatan, yang fisikly ini semua akan selesai. Beredar di grup-grup PA itu bilang begini, kita dan beda. Waktu kita umur 20-30 tahun itu yang kita rasa kita punya pipi kinclong. 50 tahun meleleh. Saya SMA, saya punya teman satu dia tato di sini. Guns N' Roses punya lambang yang ada pangku kaki. Waktu umur 43 tahun dia sakit, saya pergi lihat dia itu saya juga sedih. Karena itu tato itu bukan orang pangku kaki seperti orang menyembah itu dia. Dia turun beru. Cantik tidak bisa. Hei ibu-ibu. Kalau ada orang datang tanya bilang, ibu umur berapa sekarang? Terus ibu bilang, umur 50. Dia sengaja kaget. Hah? 50? Macam baru 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35? Nah yang 15 di mana? Kalau kita jalan dengan kita punya anak perempuan, terus orang tanya,
Yang ini siapa sayang? Yang ini siapa? Ini siapa? Oh ini adik. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama sama kakak adik dengan anak? Kalau mama itu kakak adik dengan anak itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya perempuan itu muka terlalu tua. Jadi dia punya mama tuh beda tipis-tipis. Atau kemungkinan yang kedua dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah. Ya jangan bangga, tetap yang kelihatan. Di umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Kau sudah pensiun? ASN, TNI, Polri, perusahaan, pendeta, rata-rata di sekitar 60 tahun pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang orang ketemu kita dia bilang, siap, laksanakan, lanjutkan, hormat, Tuhan. Itu masih aktif, kita dari jauh saja. Baru dia bilang, tua, Pak Tua sehat. Macam mau cek ini. Jemaat, di umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau sudah pakai tongkat mana di lantai 2 dan begini, oh, tidak jangan. Tidak jangan. Di umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi. Kaya atau miskin tidak penting. Sudah tidak mungkin lagi Amel rage 2 lidi makan sendiri, tidak. Darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita mall saja. Apa yang bisa kita harap? Tidak jadi. Kumpul orang banyak, cucu-cucu lari-lari begini, terus cucu bilang, Opa mau makan apa biar saya ambil. Terus bubur. Paling begini. Mau apa lagi? Kita mau apa lagi, saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Benar-benar yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia, amin? Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi di luar? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Saya lihat bingungnya. Mau pergi ke surga sekarang? Jemaat, walaupun surga lebih baik dari dunia dan kita belum pergi ke sana, tapi tanda-tanda kerajaan surga itu sudah harus kita alami di dunia. Di rumah, di gereja, di tempat kerja. Kerajaan surga itu apa? Kerajaan surga bicara tentang pemerintahan. Pemerintahan Allah yang berpihak, penuh kasih, penuh keadilan, penuh perhatian. Semua yang terbaik itu diberikan selama masih di dunia. Itu tugas dan panggilan gereja untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan surga di dunia. Yang miskin harus diberi makan. Yang terpenjara harus ditaruh lagi di grup majelis. Tidak bisa begitu. Amin. Tugas-tugas itu yang harus dikerjakan oleh gereja. Panggilan kita untuk melaksanakan panggilan gereja itu, melayani, bersaksi. Betul? Amin. Itu ukuran kita setelah kita sudah dapat keselamatan yang Tuhan kerjakan dengan tidak berkesudahan bagi kita. Saya jelaskan tambah sedikit dulu sebelum masuk ke situ. Perjuangan. Oke. Ini contoh, maju sedikit. Kamera ke kita ya, biar yang di luar bisa dapat. Oke. Juan tolong pegang Om Pendeta punya tangan. Kuat. Tambah kuat. Lebih kuat. Tambah kuat lagi. Sekuat tenaga. Oke, ini paling kuat. Sekarang Om Pendeta tanya. Pegang sekuat ini, Juan bisa bertahan 1 detik? Bisa. 1 menit? Bisa. 1 jam? Tidak bisa. Lepaskan. Berarti anggap saja ini tangan Tuhan. Ini tangan orang berdosa. Ini kita anggap. Ini kita anggap. Ya. Jadi jangan kita yang pegang Tuhan. Tapi siapa? Tuhan yang pegang kita. Juan boleh pegang sedikit. Supaya ketika kita letih lesu tidak berdaya, tangan-tangan kita serasa lemah ingin terlepas, tangan Tuhan tidak akan pernah lepaskan kita.
Saya tidak bisa. Karena Tuhan yang pegang kita, tidak akan ada orang merebut kita dari tangan Tuhan. Atau sekarang, dalam pelayanan dan panggilan bergereja, saudara, kita harus bawa ini jemaat kepada air tenang, berumput hijau, supaya mereka subur, supaya mereka bagus, baru perah susu mereka, kita menjadi sehat, itu orang juga menjadi kuat. Amin. Bukan saja secara spiritual, tetapi betul-betul secara real. Tidak boleh ada orang miskin di sini. Tidak boleh ada orang bodoh di sini, jemaat. Tuhan kita pintar atau bodoh? Lalu kenapa anak-anaknya bodoh? Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa anak-anaknya miskin? Saudara, orang kalau tidak punya iman, malas bekerja, tidak ada otak, lantas dia berserah kepada Tuhan, itu pura-pura rohani. Tuhan kasih yang paling kaya otak sama, tangan sama, waktu sama. Burung Tuhan perhatikan, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung cari makanan. Bekerja tapi bilang, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Pura-pura beriman itu. Anak muda, kamu rajin sedikit. Yang laki-laki di mabuk, tapi setiap kali bikin status, semua akan indah pada waktunya. Tuhan pelihara kita, tapi dia tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar kita. Jemaat, belajar itu perubahan tingkah laku, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa jadi bisa. Walaupun kita sakit, kita pergi ke rumah sakit, kan di bagian umum dulu toh, di bagian umum, oh ini THT pak, pergi di THT, sampai di THT beri, oh ini telinga pak, kita pergi ke telinga. Sampai di telinga, oh ini telinga kiri pak, kita pergi ke telinga bagian kiri. Sampai telinga kiri, oh ini genderang telinga pak, kita pergi lagi situ. Kepintaran terbatas, mengerucut pada satu hal. Pintar terbatas, bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh saja bagus. Tapi bagaimana dengan ini jemaat yang tadi, yang bodoh, yang miskin, yang sakit, yang terpenjara? Tuhan Gembala itu menjadi patron bagi kita. Kita menyanyi sama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di padang yang berumput hijau, ia membimbing berair yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku nama, sekalipun aku berjalan dalam gelap, aku sebab engkau gadamu dan tongkatmu, gadamu dan tongkat yang memimpin aku, ia membimbing berair yang ia menyegarkan berjalan oleh namanya, sekalipun sedalam sebab aku akan tinggal dalam, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan, sepanjang. Orang-orang yang Tuhan sudah titip di dalam gereja Tuhan, dia harus betul-betul ada dalam kedamaian, dan itu wujud dia mau tinggal lebih lama di dalam rumah Tuhan, supaya jangan hanya ada masalah sedikit dia mau keluar bikin gereja baru. Di sini ada yang sedikit-sedikit kami ganti papa nama gereja, mau kasih takut siapa? Jangan begitulah. Di ini Immanuel ini ada jemaat yang biasa pindah-pindah gereja ibu. Yang ini minggu di sini, minggu ada kok bunga-bunga dong itu, ada kok, banyak kok, boleh bagi. Maksudnya begini, bunga itu bagus, mantap,
Tapi tidak bisa tiap hari pindah pot. Mati. Dia harus pastikan bertumbuh di mana. Amin kok. Ini pindah dari sini ke situ. Coba pi diam-diam baik. Oh. Giri. Jadi harus pastikan. Itu menjadi serius bagi kita, saudara, supaya kita menikmati apa yang Tuhan maksudkan bagi gereja. Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini kalimat untuk mengarahkan gerejanya untuk paham. Tuhan mengasihi dunia, ini dunia. Karena itu Tuhan taruh gereja di tengah-tengah dunia. Supaya gereja urus itu dunia yang penuh dengan rawa payah. Dunia dalam berjuang Kristen manakah ini pendeta Yandi ini kalau khotbah lebih lama sedikit kita menyanyi kasih habis kidung. Kita semua adalah orang-orang yang Tuhan tolong. Saya ingin mengakhiri khotbah ini mengatakan, kita semua ini senasib sepenanggungan karena Tuhan ketemu kita di jalan Yerusalem Yeriko. Kalau Tuhan ketemu kita kuliah di Malang, sama-sama kuliah di Malang, di sana dong bikin ikatan keluarga besar orang Sangihe. Betul toh? Maka kita semua yang sekarang ini ikatan keluarga besar jalan Yerusalem Yeriko. Supaya tidak boleh ada orang yang hidup bagi dirinya sendiri. Karena kita semua ditebus di sana. Tidak boleh ada orang sombong iman. Tidak ada orang hidup karena dirinya sendiri. Sejak awal Tuhan sudah mengatur kita. Semua ada nama. Betul? Betul? Kita punya nama ini untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan orang lain. Sebab apa? Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang ketika kita ini makan, pernah makan? Kita makan untuk siapa sebenarnya? Untuk kita dan orang lain. Tidak percaya? Istri kalau sakit tidak mau makan, kita bilang, mama makan saya. Makan karena anak-anak dorang masih kecil. Itu langsung dia tambah, langsung tambah. Jemaat, kita pakai pakaian, betul atau tidak? Kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita supaya kita tidak kedinginan, tidak panas. Tapi karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian. Supaya orang ketemu kita dia jangan kita punya hidup ini penting satu dengan yang lain. Makanya jaga persekutuan. Amin. Bukan itu. Satu bilang do, semua bilang do. Tidak. Do, mi, sol, do. Beda-beda Pak. Do, mi, sol. Mantap. Pernah ikut pes perawi? Berbeda, fakta kosmis membilang begitu. Ada atas, ada panas, ada kanan, ada hitam, ada. Berbeda toh. Saya kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Dan beda jenis kelamin. Itu penting. Penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kupang bilang, dorang hanya bakorek-bakorek. Berbeda. Amin. Persekutuan itu bukan keteringkatan. Ambil kucing 1 ekor, anjing 1 ekor, ikat dalam 20 ekor, baku bunuh. Tangan, dia tidak lebih penting dari kaki. Di dalam satu acara yang menghimpun ribuan orang, saya berkhotbah. Sebelum berkhotbah ada kesaksian. Satu ibu bilang begini, saya waktu itu antara tidur atau tidak tidur, malaikat bawa saya ke surga. Ya saya duduk lihat-lihat dia. Woi Pak, surga itu bagus sekali. Saya bilang, ya memang surga mantap. Terus dia bilang, dia jalan-jalan, dia surga, ada satu ruangan, dia coba lihat begini. Ternyata dalam itu ruangan itu mulut-mulut semua. Jadi dia tanya malaikat, kenapa? Pendeta-pendeta tuh khotbah bagus, jadi mulutnya masuk surga, kaki tangan di neraka semua. Jemaat, waktu mau berkhotbah saya bilang, ibu, kita dua, coba ibu ambil pisau, potong ibu punya jari. Waktu darah sudah keluar, coba ibu bilang di ibu punya jari, bilang rasa deh.
Alkitab bilang begini, semua satu tubuh, kepalanya adalah Kristus. Tubuh, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada kaki. Tangan karena dia tangan, dia tidak lebih penting dari kaki. Mata tidak lebih penting dari telinga. Semua menjadi penting bersama, toh. Mau masuk surga, masuk semua, bukan saya pemulut. Jemaat! Siapa yang malam-malam ketika dia perut sakit mau pergi ke WC, terus kaki bilang, perut, pergi sendiri. Besok saat itu, tidak bisa, tetap pergi. Sembarang saja. Jemaat! Ini video yang cukup viral di mana-mana ketika saya bilang, kelola persekutuan itu seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan gula? Sudah jadi dia punya nama? Waktu jadi kolak kita makan pisang masih ada upaya untuk saling menghilangkan. Kita bisa berkumpul di satu tempat yang namanya panci. Dalam konteks ini kita bisa berkumpul di gereja, kan? Bukan kita mau makan kolak, nah kita makan ubi di sana, pindah makan pisang di sana. Jemaat, jangan kelola persekutuan ini seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi apa? Kopi terdiri dari kopi, gula. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti lah. Di dalam gereja tidak boleh ada orang merasa diri inti, tidak boleh. Kita semua penting kok. Kalau sudah kiri betul. Saya kalau AA, saya kalau BB. Yang AB itu anak TK. Di TK itu kalau kita bilang, saya kalau AA, saya kalau BB, tanya papa, TK di jangan-jangan. Jemaat, kelola persekutuan ini saudara tahu tembok? Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Semen, pasir, batu. Jemaat, dalam sebuah persekutuan saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam sebuah persekutuan. Orang tua punya pesan bagi kami anak-anak. Dia bilang begini, kalau mau jalan dekat, jalanlah sendiri-sendiri. Tapi kalau mau Tuhan memberkati saudara, semangat di dalam Tuhan.